Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Febriansyah dengan NIM 23042176. Izin untuk menyampaikan terkait pengganti ujian susulan TS Kebijakan Publik dengan dosen pengampu Bapak Karjuni, yaitu tugasnya adalah carilah 10 kasus kebijakan publik dan dianalisis. Yang pertama adalah program Indonesia Pintar atau PIP. PIP ini diluncurkan untuk menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga yang kurang mampu melalui bantuan tunai pendidikan. Jadi menurut saya dari perspektif public policy cycle, tahap perumusan kebijakan sudah mencerminkan kepentingan sosial, tetapi tahap implementasi masih rentan terhadap kesalahan sasaran, basis data, penerima tidak selalu akurat, sehingga efektivitas kebijakan tereduksi. Menurut teori policy evaluation atau DAN, PIP masih gagal memenuhi kriteria equality karena belum menjangkau anak-anak yang berada di wilayah terpencil. Yang kedua, program Keluarga Harapan atau PKH. PKH merupakan kebijakan bantuan sosial bersyarat yang menargetkan pentingnya kesejahteraan keluarga miskin. Menurut saya, secara teoritis, PKH mencerminkan modal redistributif policy atau dari Lowy, namun secara praktis kebijakan ini terlalu bergantung pada pendekatan top-down yang mengabaikan kondisi sosial, kultural, penerima manfaat. Banyak daerah melapor penyimpangan data karena lemahnya koordinasi antara Kementerian Sosial dan pemerintah daerah. Reformasi kelembagaan berbasis bottom-up government diperlukan agar kebijakan lebih adaptif dan konseptual. Yang ketiga, kenaikan cukai rokok. Pemerintah secara berkala menaikkan cukai rokok sebagai upaya menaikkan konsumsi dan meningkatkan pendapatan negara. Menurut saya, dari pendekatan cost benefit analisis, kebijakan ini menguntungkan negara secara fiskal, tetapi memiliki efek sosial ekonomi negatif terhadap pekerja industri rokok dan petani tembakau. Kebijakan ini cenderung elitistik karena keputusan dibuat tanpa dialog substantif dengan kelompok terdampak. Mengacu pada teori Dai, kebijakan publik seharusnya apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Dan dalam hal ini, pemerintah belum cukup memperhatikan dimensi yang tidak dilakukan, yakni mitigasi dampak sosial. Yang keempat, program Satu Data Indonesia. Program nasional untuk menyatukan sistem data agar perencanaan kebijakan lebih akurat dan efisien. Menurut saya, dari kaca policy implementation, kebijakan ini masih menghadapi resistensi birokrasi karena ego sektoral antarinstansi. Walaupun konsep berbasis evidence-based policy making, banyak lembaga belum memiliki kapasitas teknologi dan SDM yang memadai. Akibatnya, data masih tumpang tindih dan keputusan kebijakan sering tidak berbasis fakta yang valid. Yang kelima, kebijakan B30 atau biodiesel. Program B30 bertujuan meningkatkan penggunaan energi terbarukan melalui campuran biodiesel sawit. Menurut saya, secara konseptual mendukung transisi energi, namun kebijakan ini menimbulkan dilema ekologis. Ekspansi sawit mendorong deforestasi dan konflik agraria. Berdasarkan teori polisi paradoks atau Stone, kebijakan ini memperlihatkan kontradiksi antara tujuan lingkungan dan kepentingan ekonomi nasional. Pemerintah lebih menekankan aspek ekonomi jangka pendek daripada keberlanjutan ekologis. Yang keenam, Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN.
Kebijakan ini bertujuan memberikan perlindungan kesehatan universal bagi seluruh warga Indonesia. Jadi dalam kerangka policy evolution, kebijakan ini menghadapi krisis efisiensi, defisit anggaran, dan ketimpangan pelayanan antar kota dan desa. Pendekatan universal konveren tidak diimbangi dengan kapasitas sistem kesehatan daerah. Kelemahan tata kelola BPJS mencerminkan kurangnya prinsip good governance, terutama transparansi dan akuntabilitas fiskal. Yang ketujuh, pembangunan ibu kota negara atau IKN. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dilakukan untuk pemerataan pembangunan nasional dan mengurangi beban Jakarta. Menurut saya, berdasarkan teori rasional komprehensif model, kebijakan ini belum memenuhi syarat rasional kebijakan karena minim kajian komprehensif terhadap dampak sosial dan lingkungan. Proses perumusan cenderung elitis dan tertutup, menimbulkan kesan bahwa kebijakan ini lebih politis daripada berbasis kebutuhan objektif. Dalam konteks public participation, partisipasi masyarakat lokal masih bersifat simbolik atau tokenis. Yang ke-8, kebijakan revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. Perubahan undang-undang ini mengubah status KPK menjadi lembaga di bawah eksekutif dan membentuk Dewan Pengawas. Menurut saya, kebijakan ini dianggap regresif polisi karena menurunkan efektivitas lembaga anti korupsi. Secara teori institusional revisi tersebut melemahkan independensi lembaga pengawasan. Masyarakat sipil dan akademisi menilai kebijakan ini melanggar prinsip check and balance. Implementasi kebijakan lebih mengedepankan kontrol politik dibandingkan peningkatan integritas birokrasi. Yang ke-9, program reformasi agraria. Kebijakan retribusi tanah untuk menyeimbangkan struktur kepemilikan lahan. Menurut saya, kebijakan ini secara normatif adil, tetapi implementasinya terhambat konflik antara regulasi sektoral, Kementerian ATR, KLHK, dan BUMN. Pendekatan inkremental polisi menyebabkan kebijakan berjalan lambat dan parsial. Kelemahan koordinasi menunjukkan lemahnya kepemimpinan lintas sektor yang berakibatkan pada rendahnya polusi coherence antar pusat dan daerah. Yang ke-10, transisi energi nasional. Kebijakan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mempercepat pengembangan energi terbarukan. Jadi menurut saya, dalam teori policy network, kebijakan ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Namun kebijakan transisi energi di Indonesia masih didominasi oleh kepentingan korporasi besar. Akibatnya, arah kebijakan cenderung teknokratik dan belum menyentuh aspek sosial keadilan. Pemerintah perlu mengubah paradigma dari efisiensi ekonomi menuju keberlanjutan sosial lingkungan. Jadi segitu saja penyampaian hasil 10 studi kasus dan analisa dari saya. Sekian, terima kasih.